Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah berkahi kebersamaan kita. Semoga Allah limpah ruahkan untuk kita yang hadir di sini kebaikan, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini mari kita membahas satu surat baru, yaitu surat Al-Ghashiyah, ya. Surat Al-Ghashiyah, surat yang insyaallah sudah akrab, karena kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ini surat yang sunnah, yang disunahkan oleh Nabi untuk dibaca oleh imam. Hari Jumat juga surat ini surat yang dibaca, disunahkan untuk dibaca oleh para imam. Kita bahas surat Al-Ghashiyah. Surat ini, surat kalau di Al-Quran surah yang ke-28 ya. Oh maaf, surat yang
Kalau urutannya dalam Al-Quran itu surah yang ke-88. Sesudah surat Al-A'la ya, 87. Dia terdiri dari 26 ayat, 92 kata, ya, dan 381 huruf. Ini ada ulama sekali lagi yang menghitung ini untuk menyemangati kita bahwa kalau kita baca surat Al-Ghasyiyah ini, artinya kita mendapatkan 381 hasanah yang dikali 10. Allahu Akbar ya. Dapat 3.810 hasanah. Kalau imam baca surah ini dalam sholat, kata Nabi, kalau pahala satu surat pahala Al-Quran yang dibacakan di luar sholat dibandingkan dengan bacaan di dalam sholat, maka lebih besar bacaan pahala ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, ya. Nah, insya Allah kalau dia 381 huruf kali 10 ya, berdasarkan hadis itu, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu hasanah satu huruf dikali 10, berarti kita dapat 3.810 kebaikan. Amin. Udah hafal? Yuk hafal surat ini ya. Hal ataka, hafal dah nih surat ini? Insyaallah hafal ya dak? Nama suratnya hafal ya dak? Di luar apa? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ini 3.810 hasanah. Di sisi yang lain nanti kalau kita pakai lagi ya penjelasan Allah dalam surat ayat 114 itu, surat ke-11, kata Allah, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Setiap satu kebaikan itu menghapuskan satu sayyiat. Nanti kita baca ini, Allah hapuskan 3.810 dosa-dosa kecil kita, sayyiat. Ini kita matre dulu ya, matre dulu. Niat saya, maksud saya menyampaikan ini adalah, ayo baca Quran gitu. Ayo baca, walaupun dia suratnya surat yang pendek, walaupun dia cuma juz sama gitu. Jangan anggap dia sepele, jangan anggap dia remeh gitu. Di sisi Allah dia berat, timbangannya di sisi Allah berat sekali dia. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Muzammil, nisfahu awingkus minhu qalila waratil Qur'ana tartila. Pas sambungannya, inna nasi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Di dalam surat Muzammil itu dibilang Al-Quran itu berat dia. Bukan hanya berat sewaktu Nabi menerima wahyu. Maka dalam wahyu, dalam peristiwa turunnya wahyu itu diceritakan, kalau wahyu itu turun, Al-Quran itu turun, Nabi keringat keluar. Keringatnya keringat jagung. Ya, kata Anas bin Malik itu, di hari yang dingin sekalipun, Abu Bakar juga menjadi saksi atas peristiwa itu, di hari yang dingin, ketika Nabi menerima wahyu, keringat Nabi keluar gitu. Atau ketika Nabi sedang duduk di atas unta, unta itu langsung menderum kalau Nabi menerima wahyu, langsung terduduk dia karena beratnya. Atau juga misalnya sahabat Nabi, sang penulis wahyu, mengatakan kalau dia pernah duduk di sebelah Nabi, tiba-tiba Nabi menerima wahyu dan kaki Nabi, paha Nabi menindih paha dia, dia merasakan paha Nabi itu berat sekali gitu. Al-Quran itu bukan hanya berat dari sisi bobotnya ketika dia turun, bukan hanya berat dari sisi pengaruhnya ketika diamalkan oleh seorang muslim, tapi juga Al-Quran itu berat timbangan amal solehnya. Besar kebaikannya, besar pula pengurangan sayyiat, dosa-dosa kecil dari seorang muslim ketika dia baca.
Maka ayo abang, ayo semua hadirin yang kami muliakan, ayo. Tidak mesti, misalnya tidak harus waktu-waktu tertentu, tidak harus ketika habis sholat maghrib menjelang sholat isya baca Quran, atau habis isya habis subuh sampai menjelang anak-anak siap-siap, atau beberapa menit kita, apakah 20 menit atau setengah jam baca Quran. Tidak mesti. Kadang sambil kita nyetir bawa mobil, kadang sambil sepedaan gitu kan, sambil masak di belakang baca apa yang kita hafal, apa yang kita hafal. Tidak mesti ayat baru, ayat-ayat lama, Qul al-falaq baca. Kenapa? Berat timbangannya di mizan itu, ya. Dan ini contoh materainya, maaf materi ini. Ini contoh yang realnya. Kenapa ada satu ulama yang dia secara khusus menghitung, ya. Tujuannya salah satunya adalah untuk kita, untuk memotivasi kita membaca Al-Quran, karena memang dia bobotnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat ini turun di Mekah. Dia turun sesudah surat Az-Zariyat, ya. Namanya Al-Ghasyiyah. Nabi memberitahu bahwa nama surat ini adalah Al-Ghasyiyah. Dan dalam penjelasan tafsir tidak dijelaskan nama-nama lain dari surah ini. Jadi sekali lagi, surat Nabi suka betul baca surat ini salat Idul Adha, salat hari raya, salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Al-A'la rakaat 1, Al-Ghasyiyah rakaat 2. Atau di hari Jumat Nabi juga baca ini, Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, atau Jumu'ah dengan Al-Ghasyiyah misal. Ya. Dan sekali lagi kalau dibaca surat ini, ayo, Masya Allah ya. Nabi termasuk suka membaca sekali lagi surah ini. Kalau Nabi suka, salah satu pengikut, salah satu ciri ahlu sunnah itu adalah apa yang Nabi suka, dia juga sukai. Apa yang Nabi benci, dia juga ikut membenci. Apa yang Nabi kerjakan, dia kerjakan. Apa yang Nabi tinggalkan, dia tinggalkan. Itu salah satu ciri ahlu sunnah. Kalau kita ingin disebut sebagai pengikut Nabi ahlu sunnah, maka apa yang dibaca Nabi, yuk baca juga. Apa yang dikerjakan Nabi, ayo kerjakan juga. Ya, baik. Sekarang mari kita masuk ke surat ini. Maaf, sebelumnya Al-Ghasyiyah ini dari kata Ghasya. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang dia menceritakan tentang Al-Ghasya ini ya. Kata dasarnya ini. Ya. Ini artinya menutupi. Kalau dalam kamus, ya nanti kita akan tahu apa maksudnya. Jadi sesuatu yang ditutupi, ya. Kalau dalam, ini penjelasan dalam kamus nih ya, saya baca bahasa Indonesianya. Ghasyiyah itu artinya di sini dikatakan sesuatu yang menutupi sehingga sesuatu itu tidak tampak sama sekali. Sesuatu yang menutupi sehingga sesuatu yang ditutupi itu tidak nampak sama sekali. Nanti maknanya jadi macam-macam, maksud saya prakteknya. Saya lihat di dalam ayat ya, misal kita yang akrab dengan kata ghasyiyah itu dalam surat Al-Baqarah ayat
Ayat berapa itu? Ayat walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 7-nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ya, sama itu. Dan untuk orang-orang yang kafir, ya, khatamallahu ala qulubihim, sudah Allah tutup hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kunci mati hati orang-orang yang kafir itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan juga pendengarannya, wala absarihim, dan juga penglihatannya, ghisyawah. Allah tutup semuanya gitu. Ya, jadi ghisyawatun juga bermakna ditutup. Hanya dalam ayat-ayat lain nanti di sini dikatakan misalnya al-ghasyiyah itu tidak hanya sekedar menutupi, tapi juga maknanya adalah malapetaka yang menyelimuti, huru hara yang menyelimuti. Saya tadi siang membaca, ini kalau ini bahasa kamus juga ya. Di sini dikatakan ghasyiyah itu tidaklah sesuatu itu disebut al-ghasyiyah. Kenapa kiamat itu disebut al-ghasyiyah? Tidaklah karena tidaklah diliputi oleh sesuatu. Jadi ada sesuatu yang dari segala arah, ya, dia tertutupi dan dia merasakan ancaman dari segala arah itu, ya. Kan dikatakan kalau kiamat itu disebut al-ghasyiyah, malah kehancurannya, ancamannya itu menyelimuti kita semua, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya menyelimuti. Dalam bahasa yang lain, ghasyiyah itu artinya selimut, menyelimuti, menutupi, ya. Ghasyiyah, kiamat. Kenapa kiamat disebut ghasyiyah? Karena nanti seluruh makhluk Allah akan merasakan ketakutan dari berbagai arah. Kenapa disebut ghasyiyah? Karena kerusakan, ancaman itu tidak hanya ada di bumi, tapi juga di langit, tapi juga seluruh bintang-bintang semua hancur gitu ya. Oke. Ini makna dari kata ghasyiyah dulu ya. Menutupi. Menyelimuti juga bisa. Nah, sekarang mari kita masuk ke ayat 1. Allah berfirman, kata Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah, kata Allah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Yuk kita lihat ayat ini satu-satu ya, pelan-pelan. Ini ayat 1. Hal ini kalau kita lihat diterjemah, diartikan apa? Bukankah, ya. Bukankah sudah datang kepada kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baby, disiapkan kursi spesial.
Baik, kita baru mulai nih Pak Epi ya. Kita bahas surat Al-Ghasyiyah hari ini. Surat ke-88. Hal, sudahkah? Ya. Sudahkah, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataka datang padamu hadis, ya, berita tentang Al-Ghasyiyah. Kalau diterjemah diartikan hari kiamat. Oke. Hal, ya, ini namanya kalimat tanya, ya, tapi dia kalimat tanya itu dalam bahasa Arab namanya istifham, tapi dia istifham takriri. Ini kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, ya. Hal ini kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, tapi justru dia takrir untuk menguatkan, gitu. Ya, bahasa Arabnya istifham takriri. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, tapi justru dia hadir untuk menguatkan. Makanya dalam beberapa tafsir, hal ini dimaknai sebagai qad. Ya, yang pertama nih, ada yang mengartikan hal ini sebagai qad. Qad itu artinya sungguh. Ini makna pertama dalam tafsir, ya. Jadi artinya, karena ada yang mengatakan hal ini tadi ya istifham takriri yang maknanya lebih menunjukkan penguatan, maka kemudian misal Imam Al-Qutruk atau juga beberapa imam yang lain dalam kitab tafsir Adwaul Bayan, Imam Asy-Syinkiti menjelaskan, menyebutkan makna hal ini adalah qad. Jadi seolah-olah Allah ngomong begini, sungguh sudah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat. Itu makna pertama, ya. Makna yang kedua, ini bukan dia tetap hal, tetap tanda tanya, tetap pertanyaan, sudahkah? Tapi dia lebih sebagai bentuk teguran. Ya. Apa maksud teguran? Karena surah ini turun, ya. Sebelumnya sudah diawali dengan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang, ya, kepada orang Mekah, kepada orang-orang kafir musyrikin di Mekah, sudah turun banyak sekali ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, ya, iza ja'atis sakhah, iza ja'atit tammah. Sudah banyak sekali ayat yang turun tentang hari kiamat, tapi mereka tetap juga tidak percaya, tetap tidak percaya pada hari kiamat, tetap tidak berubah sikapnya itu. Sama misal seperti kita ngasih tahu anak kita, ya, oh mau ujian, kita kasih tahu, oh ini nak kisi-kisi pelajarannya, ini soal-soalnya, gitu. Sudah kita kasih tahu, kemudian sudah juga dipelajari oleh anak kita. Tapi tahu-tahu besok pas ujian anak kita nilainya jelek, gitu. Marah kita, kita tegur anak kita. Bukankah tadi malam, gitu. Bukankah tadi malam sudah ibu ajarkan ini, gitu. Ya. Sehingga makna berikutnya itu selain teguran, dia juga menunjukkan takjub, heran, ngapalah manusia ini macam itu, ya. Dia juga menunjukkan keheranan. Kenapa sudah diberitahu? Oh itu lampu hijau. Kalau lampu hijau jalan, tidak juga jalan. Lampu merah itu tanda berhenti, jangan langgar, bahaya, masih juga loh ada tumbur itu. Bukankah sudah makasih tahu itu lampu merah, jangan dilanggar, gitu.
Ya. Oke. Ini juga dalam tafsir kata-kata istifham takrir ini juga peringatan. Kalau ini keheranan Allah, Allah menegur orang-orang kafir musyrikin, Allah heran dengan perilaku orang-orang kafir musyrikin, Allah sampai menegaskan, kata ulama, sungguh ini sudah datang kepada kamu cerita tentang kiamat itu. Satu sisi ini kata ulama, yang ketiga makna dari hal ini adalah peringatan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Peringatan untuk orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kita bahwa cerita tentang hari kiamat, tentang akan datangnya hari kiamat itu, ya. Seolah-olah Allah sudah marah gitu. Kenapa di sini ataka? Ataka ini datang, ka ini kamu, maksudnya Nabi Muhammad gitu ya. Allah kan nggak, tujuan ayat ini Allah memberitahu, Allah marahnya yang Allah tegur itu kan orang-orang kafir musyrikin. Karena dia sudah diberitahu berulang-ulang tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, ya, tentang hari di mana setiap orang akan dihisab, tapi tidak juga percaya gitu. Karena Allah kesal, marah kepada orang-orang itu, akhirnya dikatakan, ya, Allah menyindir orang-orang kafir musyrikin itu dengan kata-kata ini. Bukankah sudah datang kepadamu, yang dimaksud kamu di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Bukankah sudah datang kepadamu ya Muhammad? Ya. Kok datangnya kepada Muhammad? Karena Allah disebut di sini, kenapakah? Kata ulama, karena Allah sudah marah sama orang-orang yang tadi berulang-ulang, berkali-kali diberitahu tentang akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan, tapi tidak juga berubah cara hidupnya, tidak juga berubah cara dia beribadah, gitu. Ya. Lalu yang menarik, Allah pakai kata ata. Datang itu dalam bahasa Arab ada ata, ada jaa. Ya. Kalau ata ini ya, ada ata, ada jaa ini. Kalau ini datang sesuatu yang ringan, kalau ini datang tapi sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Kemudian ulama, bukankah biasanya, ini yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, bukankah biasanya tadi kalau Allah cerita tentang hari kiamat, Allah pakai kata jaa. Fa iza ja'atit tammatul kubra, fa iza ja'atis sakhah, gitu. Ya, sama seperti kedatangan Nabi, laqad ja'akum, karena Nabi itu sesuatu yang istimewa lagi, istimewa betul, sehingga pakai kata ja'a, karena yang dibawa sesuatu yang besar gitu. Kalau ata datang, ya, tapi dia dengan membawa sesuatu yang kecil. Sehingga menarik ini, kenapa di sini Allah kok pakai kata ata? Padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Suatu kali Nabi lagi duduk, lalu ada seorang wanita, ya, melintas di depan Nabi dan dia sambil membaca surah ini, Al-Ghasyiyah. Ketika Nabi mendengar wanita ini membaca, hal ataka hadithul ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Qad ja'ani, iya benar, sudah datang padaku, gitu. Jadi walaupun dia membaca pakai kata ataka, tapi Nabi menjawabnya qad ja'ani, sudah datang padaku, gitu. Ini maksudnya buat Allah kiamat itu sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang besar. Mudah saja kalau Allah berkehendak maka terjadi dia. Tapi buat Nabi Muhammad ini sesuatu yang
besar karena Nabi paham betul masalah ini gitu. Karena Nabi takut, paham. Contoh begini, Bu. Pemahaman itu akan merubah cara pandang orang terhadap sesuatu ya. Bu, kalau ke ibu kehilangan duit 500 ribu. Macam mana rasa mikirnya tuh? Mulai dari kehilangan pertama tuh di mana lah benda tuh ya, cari kamar, cari dapur, cari ruang tengah, cari ke ruang tamu, balik ke warung, balik ke jalan lama, dicari, pening kepala dibuatnya. Tidak cuma hari itu, sampai akhir bulan teringat terus. Kenapa? Karena kita memandang uang 500 ribu yang hilang itu sesuatu yang besar. Kita cari-cari itu. Tapi ketika kita maaf, misalnya kehilangan, ya Bu, tinggalan sholat subuh, aduh kita kehilangan macam kehilangan duit 500 ribu tuh. Aduh rasa nyesal, aduh rasa sedih, ya Allah, macam sedihnya tadi kehilangan duit 500 ribu tuh. Kalau belum, berarti kita masih memandang keimanan ya Bu ya, itu sebagai sesuatu yang sederhana. Ya, kita masih memandang keimanan itu sesuatu yang ringan gitu. Lebih besar urusan uang 500 ribu itu daripada kita kehilangan sholat, daripada kita tadi melihat orang lain kehilangan keimanannya, nggak risau kita. Berarti belum, ya, kita tidak memandang dia sebagai sesuatu yang istimewa. Jadi di sisi Allah dia ini ringan. Oke, kita sambung hadis. Kalau bahasa kita kini hadis itu breaking news, berita yang apa? Breaking news, berita yang terbaru, berita yang update. Kok berita terbaru tentang kiamat? Karena Allah menyebut kiamat, biasanya kan kalau di Al-Fatihah itu yaumiddin gitu. Hari kiamat, hari pembalasan. Di sini Allah pakai kata al-ghasyiyah. Ceritanya sama tentang hari kiamat, tapi Allah menyampaikan dari sudut yang lain. Kalau kiamat berarti kita berdiri sangat lama gitu ya. Oh, kalau apa nama kiamat yang lain yang banyak sekali ya Bu ya, yaumul hasrah misalnya, hari di mana kita akan sangat menyesal. Yaumun nadamah, penyesalannya itu dalam betul, ingin diulang, ingin balik tapi tidak bisa lagi gitu ya, ingin memperbaiki diri tapi tidak bisa lagi. Jadi dia kenapa pakai hadis berita baru ini ya? Karena nama kiamat ini ternyata dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, nama kiamat itu sampai 100. Ya, ada yang bilang satu lagi, Imam Al-Ghazali menyebut nama kiamat itu 83. Yang masing-masing itu bercerita dari sudut pandangnya masing-masing. Masih ingat kita cerita Al-Qari'ah misal gitu ya. Kiamat dari sisi guncangannya yang membuat kita kaget sehingga kita takut ya. Oh, nanti Allah pakai nama zalzalah. Sama zalzalah gempa juga, tapi dia sifatnya sekali jalan hancur semuanya gitu, secepat kilat semuanya hancur lalu berhenti sejenak bergetar lagi gitu. Zilzal gitu. Oh tadi sakhah misal gitu. Dia kiamat itu suara yang keras sekali sehingga pekak telinga kita, pecah gendang telinga kita ini gitu. Tamatul kubra, huru hara, kekacauan di mana-mana gitu. Itu kan contoh nama-nama kiamat. Ya. Nah, di ayat ini walaupun Allah cerita kiamat, tapi Allah pakai sudut yang baru, al-ghasyiyah. Makanya dia disebut hadis. Oh, ini cerita baru tentang kiamat gitu.
Ya, suasananya itu meliputi, kehancurannya itu meliputi kita semua. Wasyamsi wa duhaha. Apa lagi? Maaf. Wal-laili, itu surat apa itu? Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili, jika malam dia menyelimuti. Yaghsha sama nih. Sama. Ghasha, yaghsha. Malam yang menyelimuti itu, yang menutupi itu, sehingga semua gelap gulita. Tidak ada yang nampak oleh kita, tidak berfungsi, kemudian mata kita tidak berfungsi, kemudian indera kita, kenapa? Tidak ada yang bisa kita lihat. Ada lubang, masuklah kita lubang, ada kulit pisang terplesetlah kita, ada duri terpijaklah oleh kita kalau berjalan, ada pintu rendah, kayu, terantuklah kita benjol. Kalau itu ya gesha, semua menutupi. Ya, nah dikatakan kiamat itu sifatnya meliputi, huru haranya meliputi, ini meliputi ya. Huru haranya itu meliputi, menutup semua pandangan kita. Kekacauan ada di mana-mana, di depan kacau, di belakang kacau, di kanan kacau, di kiri kacau gitu. Ya. Semuanya kacau. Kalau ibu pernah keluar misal ya, di mana kita kemarin kami karena ada yang pergilah kemarin ke mall, salah satu mall dekat rumah itu kan, pas 10 malam hari Minggu, rupanya keluarga loh, orang dari mana-mana berkumpul. Jadi jalan keluar sama jalan masuk tuh tidak tentu arah, yang masuk-masuklah, serah dia dari jalan mana, yang keluar-keluarlah, tumbur-tumburan baik gitu. Yang terbayang oleh kami sambil cerita jalan itu, ya Allah, gimana suasana hari kiamat ya, kalau orang lagi kacau, yang di sana takut, di sana lari ke sini karena dipikirnya sini aman, orang di sini kacau lari ke sana karena dipikirnya di sana yang aman, segala tumbur, hulu kilir, semuanya kacau balau gitu. Nah itulah yang disebut ghasyiyah. Ya, kekacauannya, kerusakannya, kehancurannya, ketakutannya itu di mana-mana. Sampai dikatakan tadi itu, bukan hanya semua makhluk merasakan ketakutan dan diliputi oleh ancaman yang besar itu. Kenapa? Tidak hanya di bumi dia kehancurannya, ancaman itu, tapi di langit juga. Melihat bintang-bintang hancur, melihat langit-langit kemudian runtuh, tak seperti apa. Ya suasananya, na'udzubillah min zalik. Jadi, kata Allah, bukankah sudah datang kepada kamu berita baru tentang al-ghasyiyah, ya? Suasana huru-hara, kehancuran, kerusakan yang meliputi kamu dari berbagai penjuru, dan kamu merasa dia sebagai ancaman juga. Sehingga kita merasa, kalau kita tak, misal nih, ada tamu tengah malam atau pintu kita tengok wajahnya seram, pegang golok dia misal gitu dah. Takut kita, tapi jelas takutnya hanya dari satu arah dia. Dari satu arah baik kita diliputi ketakutan itu, ya berhadapan dengan ancaman dari satu arah baik, kadang buat orang kalap, kadang buat orang bingung, stres, gitu kan. Tidak tenang dia. Bayangkan kalau kemudian ancaman itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semua mengancam. Nah, macam mana kira-kira rasa takutnya itu, rasa cemasnya gitu. Ya, ghasyiyah. Ya. Jadi sekali lagi, ghasyiyah ini nama lain dari hari kiamat. Saya melihat misalnya ya, izin saya baca, kita ulang sedikit ya. Imam Al-Ghazali misalnya, dia memberi nama, dia mencatat dari dalam di Al-Quran itu tentang nama-nama kiamat yang ada gitu. Misal kata beliau nih, ya Allah banyak sekali. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Muhasabah, hari perhitungan.
Yaumul munaqasah, hari di mana kita akan mendapatkan munaqasah, ujian. Zalzalah, kegoncangan, damdamah, kebinasaan, saqah, halilintar, waqi'ah, kejadian yang sukar, rajifah, bumi berguncang, radifah, hari yang mengiringi keguncangan itu, ghasyiyah, hari yang kejadiannya, keguncangannya meliputi, haqqah, tamah, sakhah, firaq, masak. Ya Allah, banyak sekali ini ya Bu. Yaumul azab, hari azab. Yaumul firar, di mana hari setiap orang berlarian, berhamburan kemana-mana. Yaumul baqa, yaumul qada, yaumul jaza. Yaumul buka, hari di mana setiap orang menangis. Jadi banyak sekali nama-namanya. Itulah sebabnya kenapa Allah pakai kata hadis di ayat ini ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian. Yuk sekarang mari kita. Jadi sekali lagi, ghasyiyah itu adalah hari kehancuran yang nyata, di mana kiamat itu menyeliputi seluruh makhluk dengan rasa takut. Nah, sudah itu Allah menceritakan tentang dua kelompok manusia nanti. Ya, sudah Allah buka ayat ini, surah Al-Ghasyiyah ini dengan kalimat tanya, istifham takriri tadi itu. Maka mulailah Allah menceritakan tentang dua keadaan, dua ekspresi, ya, dua ekspresi manusia pada hari itu, ya, dua ekspresi hati manusia pada hari itu. Karena apa yang ada dalam hati itu akan tergambar, terlihat dari mukanya. Kalau orang bahagia maka kelihatan mukanya berseri-seri. Kalau orang sedih, maka kelihatan mukanya muram. Ya, kurang lebih begitu. Nah, Allah mulai menceritakan kemudian di ayat 2 ini tentang ekspresi manusia ya. Yang pertama Allah menceritakan keadaan orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah, sesudah Allah gambarkan cerita Al-Qiyamah ini, Allah ceritakan pula nanti, ya pada hari itu ada dua keadaan manusia. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhui yauma idzin khashi'ah. Wujuhui, banyak wajah, yauma idzin, pada hari itu. Ya, yauma idzin, pada hari itu, tanwin pada huruf za terakhir itu menunjukkan yaumul ghasyiyah tadi. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Banyak wajah pada hari itu tertunduk ketakutan. Kita sudah bahas sebelum ini tentang yakhsha, ya takut. Ada takut karena khaufun, takut terhadap ya ancaman yang ada di depan. Nengok binatang buas takut kita, khaufun. Nengok anjing takut kita, itu khauf. Tapi kalau ada khasyah, itu berarti takut karena ilmu. Takut karena kita tahu. Takut karena kita paham. Nah, kata Allah di ayat 2 ini, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang khasyi'ah. Khasyi'ah itu menunduk, ya tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti manusia terbagi dua, ada yang di neraka, ada yang di surga. Nah, di awal Allah menceritakan tentang orang yang berada di neraka. Kata Allah, wujuh, sebahagian orang. Kenapa sebagian? Karena pada hari itu nanti ada lagi sebagian yang justru wajahnya nanti berseri-seri. Khasyi'ah, tertunduk hina dia.
Khasyiah itu tunduk, takut, dia lesu, kehilangan betul-betul tidak ada lagi semangat, dia merasa hina betul. Karena orang kafir ketika nanti dibalik keadaannya ya, orang kafir itu di dunia dia tidak pernah mau tunduk, tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu mereka akan tertunduk. Di orang-orang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan dirinya selama hidup di dunia, maka nanti di akhirat pada hari itu mereka tidak akan tertunduk. Wajah mereka akan justru berseri-seri. Pada hari kiamat di sini dikatakan ahli neraka akan nampak wajah mereka itu menunduk, penuh kehinaan, penuh penyesalan. Ya, dari wajahnya nampak sekali dia menyesal. Dari wajahnya nampak betul dia merasa hina-hinanya gitu. Tadi kan kami sampaikan wajah itu ekspresi hati. Kalau hatinya itu senang, wajahnya berseri. Kalau hatinya berduka, hatinya sedih, hatinya menyesal, maka wajahnya akan muram, akan lesu. Nah, kata Allah, penghuni neraka itu nanti dikatakan wajahnya itu dipenuhi dengan kehinaan. Kenapa begitu? Karena dia tahu. Khasyiah tadi itu takut karena dia tahu bahwa dia akan masuk neraka. Wajah orang kafir ketika di dunia dia senang, tapi di akhirat nanti akan sangat sedih, akan dipenuhi penyesalan, dan penyesalan itu selama-lamanya. Ya, penyesalan itu nanti akan selama-lamanya. Nanti diceritakan di ayat berikutnya gitu ya. Jadi nanti menyesal diikuti rasa sakit, diikuti penyiksaan yang dahsyat sekali gitu. Amilatun nasibah. Mereka sudah bekerja keras. Ya, mereka betul-betul di akhirat itu jadi dua nih maknanya. Mereka sudah betul-betul ingin keluar, takut, menyesal, ingin lari tapi tidak bisa. Nasibah, kepayahan mereka. Ya. Nah, amilatun dia maknanya terus-menerus bekerja dia. Maksudnya apa? Ahli neraka itu susah payah, betul-betul susah dia. Di akhirat susah, ya. Di dunia juga dia susah sebetulnya. Kenapa? Karena dia lelah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan dia lelah mendapatkan siksa di akhirat. Amilatun nasibah. Umar suatu kali diajak ya jalan oleh sahabat, lalu bertemu dengan seorang rahib, pendeta dari agama lain, Nasrani. Dikatakan Khalifah Umar melewati satu perkumpulan yang di dalamnya ada rahib, lalu Umar berhenti. Lalu diberitahu kepada Umar tentang rahib ini, dan rahib ini diperkenalkan, wahai rahib, ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, katanya gitu. Umar melihat kepada rahib ini dan Umar nangis dia nih rahib itu. Sehingga sahabat-sahabat itu kemudian bertanya, mengapa engkau menangis melihat dia, wahai Umar? Bukankah dia Nasrani? Bukankah, maaf, dia rahib? Apa kata Umar bin Khattab? Saya kasihan betul lihat dia, katanya. Sambil Umar membaca ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kata Umar. Karena aku ingat bagaimana dia di dunia kerja keras, kagak di akhirat kerja keras, dan dia betul-betul kepayahan. Jadi ada satu tafsir menjelaskan begini, bagaimana menceritakan kisah Umar ini, Bu. Ya, orang-orang Nasrani. Rahib itu boleh nikah dah, Bu? Pendeta itu boleh nikah dah, Bu? Pak, enggak boleh dia. Ya kan?
Yang tidak boleh siapa pastor? Apa biara boleh menikah? Biarawan tidak boleh juga. Selama dia jadi biarawati, ya. Jadi dia tidak, ya rahib ini tidak menikah. Itu saja sudah payah dibuatnya hidup ini karena dia tidak menikah. Dia menentang fitrah. Jadi kata diceritakan bagaimana dia datang ngajak orang untuk memeluk agama rahib ini, tapi semuanya sio-sio. Malam-malam dia mengajak orang untuk memeluk agama rahib ini, semua siang malam ajak sini jalan ke sana kemari, capek dia, tapi semua sio-sio. Payah dia. Itu yang kata Umar, dia amilatun nasibah, dia sudah bekerja keras, tapi semua jadi sia-sia. Di dunia dia kerja keras, dia banting tulang dari subuh, sudah bangun dia, sudah siapkan semua keperluan usahanya, bisnisnya, dia buka sampai malam gitu. Selalu setiap hari berputar hidupnya begitu kan. Kemudian nanti di akhirat nasibah, ya. Payah dia, payah. Di sini dikatakan dalam tafsir, ahli neraka saat di dunia dia kerja keras memenuhi hawa nafsu dan syahwatnya. Dia korbankan apa baik demi memuaskan hasratnya. Seluruh aktivitasnya hanya untuk kehidupan dunia, ya kan? Dan kemudian tidak ada gunanya di akhirat. Nah, orang yang seperti inilah yang dikatakan amilatun nasibah. Ayat ini juga memberitahu kita, sekalian, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang hanya sekedar memikirkan kepentingan dunianya, tapi juga dia berpikir untuk akhiratnya. Hidup ini macam inilah, ya. Tengok ya, izin saya keluar sebentar dari surat ini. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menceritakan 5 kondisi kehidupan di dunia nih. Kita termasuk apa tidak ya? Ya, tengok ya. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ini cerita kita menyambung tadi ya, amilatun nasibah. I'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ayat ini cerita tentang macam mana kehidupan dunia tuh. Dari anak-anak sampai kakek dia berakhir kehidupannya. Menggambarkan gitu nian ya. Satu, ini dalam tafsir ya. Tadi namal hayatud dunya, kehidupan dunia nih laibun. Laibun itu artinya permainan. Kata ulama tafsir, kita waktu kecil, TK, SD, hobi kita main tulah. Main congklak. Nah, kalau kita dulu apa? Main karet, main congklak, ya tak? Ngelebet tuh kan. Main adang. Kita yang jantan tuh ya main bola, main apa lagi? Main kejar-kejaran segala macam. Yang kalau tidak main, sempat emak gitu melarang tak boleh keluar rumah, yo raso rusak dunia ini, sempat tak boleh main sama emak kan. Kau tak bikin PR, nilai kena marah, rapor merah, jangan keluar mulai sekarang sore. Yo lo hancur dunia rasanya kan. Kenapa tak bisa main? Jadi kata Allah, tahapan pertama manusia tuh TK, SD, pikiran dia main itulah. Ya kan? Lalu masuk ke tahapan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sesudah laibun lahwun. Nih. Ini yang kemarin kalau kita bahas surat At-Takatsur itu ya. Sibuk, kemudian masuk tahapan yang kedua nih, hiburan baik.
Sesudah sibuk dari bermain, main-main, kemudian masuk kita SMA, SMP, yang kita pikir kemudian mulailah hiburan, Bay. Oh lah mulai kenal nonton gitu. Kalau lagi SD lebih penting main daripada nonton. Acara kata orang film bagus, tidak lah, tetap lebih elok main. Tapi beranjak seiring bertambahnya umur, berubah cara kita berpikir. Ya, hiburan itulah yang lebih menarik, ya kan? Mulailah kita tahu. Oh, kalau saya SMP nih, kalau saya nih, saya waktu itu SMP masuk siang kelas 1, dak. Kalau sudah jam 10.30, jangan ganggu saya. Radio milik saya. Sahur sepuh. Apa Brahma Kumbara Mantili kan? Oh, jangan coba-coba ngambil radio, jangan coba-coba kan? Kan awak ngikuti sekali dah ngikut. Oh, ada yang hilang cerita tuh kan? Zaman kita. Ya dak. Sama mulai. Kalau anak sekarang mulai hiburan, nonton drakor. Kalau dak bersambung, ada yang putus nih. Ya kan, kalau ada yang putus, wah kehilangan cerita gitu. Besok kumpul sesama kawan, wah ketinggalan cerita gitu. Ya, kalau kita jantan sepak bola, nggak nonton gitu malam tuh. Misalkan ada apa, El Clasico kan, misal ya dak. Atau Piala Dunia sekali dah nonton, besok pagi nggak mau gitu dibuatnya. Kenapa? Karena kawan cerita itu kalau sudahannya akhirnya kita paksa kita nonton kan. Itulah dunia kita nih, hiburan. Anak sekarang pun begitu, yang dia tengok sosmed, dia tengok Instagram, dia tengok YouTube. Nah, ini banyak penyakit kejiwaan anak-anak hari ini pada umur inilah, ketika dia masuk di tahapan lahun, ya, hiburan, baik. Nanti bertambah umur, berubah lagi nih fisik kita, cara kita menyikapi hidup, ya. Apa yang bertambah kata Allah berganti jadi wazinatun. Yang dimaksud ini perhiasan. Mulailah tahu kita berhias, menyukai perhiasan. Mulailah tahu kita bersolek. Kalau SMP kita, ya tak peduli kita dengan sisiran rambut kita masih. Tapi lah mulai masuk SMA, mulai tahu kita. Kalau SMP dibelikan mak sepatu apa baik, lajulah yang penting sepatu kan. Mulai SMA, tidak, harus sepatu macam kalau zaman apa, sepatu Bruce Lee zaman dulu tuh. Iya apa? Warrior zaman itu. Yang hitam Bruce Lee itu apa namanya, lupa. Bang itu. Mulai berhias. Anak kini mulailah dia SMA, ya, mulai SMA lah mulai tahu bersisir, lah mulai tahu bersolek. Lah mulai dia beli skincare. Baju lah tahu merek, sepatu lah tahu merek. Ya. Pokoknya kalau udah branded dah. Dibelikan HP apa misalnya? Inplik apa? Nggak mau dia. HP harus HP. Oh, yang repot tuh beratnya anak-anak. Kalau yang ini, pokoknya kalau tidak apa, Apple-nya apa? iPhone nggak mau. Inilah dia zaman Z. Pokoknya berhias dia. Kenapa? Karena dia mulai ingin disenangi oleh orang lain, wabil khusus lawan jenis. Mulai berhias dia. Kan? Semua harus branded, gitu kan. Kalau awak mulai berubah lagi kan, mulai tahu motor kan. Pokoknya gitu kan, mulailah main di telana itu kan. Anak SMA itulah. Kenapa? Karena dia sedang masa-masa ingin dikenal gitu kan. Wazinatun. Ya, makanya di zaman inilah, jadi ada hasil penelitian yang menarik ya. Ini kita cerita ulang kenapa di Jepang bisnis prostitusi itu sangat
produksi film porno. Orang Jepang kan sedikit. Tapi produksi film porno dia nomor 2 paling banyak di dunia nih. Kenapa? Karena ternyata anak-anak Jepang dia tidak hidup dalam budaya keagamaan yang bagus. Yang ada dalam diri dia macam mana bersolek, macam mana berhias. Kalau emak orang tuanya miskin, dia berpikir macam mana bisa dapat beli iPhone. Akhirnya tadi jual diri segala macam gitu kan. Yang penting dia berhias gitu. Ya. Nah, tahapan yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, ini urutan nih. Oh lah masuk SMA mulailah dia kenal bersolek nih, mulai kenal barang branded gitu kan. Mulai dia ingin mempercantik diri, buat dirinya gagah. Nanti kata Allah tahapan yang keempat, innamal hayatu wa'lamu innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Tafakhur ini ya. Sombong-sombongan. Mulai nih, sudah masuk ke kampus, mulai kita kuliah, mulailah. Ya, atau mulai masuk dunia kerja, tidak kampus, tidak kuliah, mulai sombong-sombongan. Ya kan? Tidak mau lagi. Oi, kuliah di mana? Kuliah di Unja. Kuliah di mana? Kuliah di Unja Padang. Saking tidak mau nyebut lain karena tahu yang hebat itu. Ini kawan saya orang Bangko nih, Bu. Kuliah di mana? Nak nyebut Bung Hatta tuh Unja Padang gitu. Pokoknya mulai sombong-sombongan dia. Oh, aku punya motor, oh HP aku ini. Oh, kami pakai tablet, oh pakai ini. Sombong-sombongan. Oh, aku kerja, oh gaji aku sudah sekian, oh rumah aku gitu. Ini fase yang keempat nih. Fase ketika seseorang sudah mulai dia bekerja, ya, mulai bekerja, mulai dia sombong-sombongan. Nanti fase yang kelima, watakasur, gimana ini? Ini ya, ini fase yang kelima yang Allah sebut takasurun dalam surat Al-Hadid 20 ini. Sudah bersombong, mulailah dia berlomba-lomba banyak-banyakan. Ya kan? Pokoknya harus lebih dari orang lain. Pertama pokoknya punya keinginan banyak. Gaji harus lebih banyak, makan harus lebih keren. Gitu dah. Apa baik ingin banyak. Sampai kemudian berlomba-lomba lagi. Aku tidak mau kalah dari orang lain. Orang lain macam mana aku harus lebih gitu. Berkompetisi, takatsur gitu. Ya. Sudah, saya stop sampai di sini. Coba sekarang. Ada manusia yang dari kecil sampai tua dia cuma melewati jalur ini. Sampai dua tua, takatsur dia. Cuma ngumpul harta, ngumpul kebun, ngumpul uang, ngumpul emas, ngumpul apa lagi? Cuma itu dia. Capek hidupnya ngejar itu baik. Padahal nanti kata Nabi SAW mengatakan umur 40 itu adalah masa yang menentukan kata Nabi. Siapa yang tidak berubah di umur 40 masih juga dia sibuk zinatun, tafakhurun, wa takatsurun, maka sampai akhir hayatnya hatta zurtumul maqabir, disitulah dia. Dah akan berubah, sibuk dia dengan urusan harta. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang cerita Nabi Sulaiman itu, hatta idza balagha arba'ina sana, sehingga sampai ketika seorang itu berumur 40 tahun kata Allah sebut ya, maaf nanti saya cari ayatnya. Maka doanya Rabbi auzi'ni. Ini doa orang umur 40 tahun nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, yang benar itu kalau orang dari kecil sampai dia wafat seperti ini, celaka dia. Inilah ya dia nanti ayat tadi itu amilatun nasibah. Tapi kalau dia di umur 40 tahun, dia kemudian mulai berubah. Ya kan?
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mulai dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. An ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya. Bersyukur dia dengan keluarganya yang baik, dapat pasangan hidup yang baik, dapat keturunan yang baik. Kurang-kurang dikit tetap dia bersyukur gitu. Karena setiap orang memang punya kekurangan gitu. Wa na'mala salihan tardah. Mulai dia sibuk dengan amal. Mulai dia sibuk dengan amal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, mulai dia memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Bagaimana? Wa aslih li, Allah perbaiki untuk dia zuriyah, keturunannya. Mulai dia perhatikan keturunannya. Karena tugas kita di dunia itu sungguhnya adalah untuk mempersiapkan, mewariskan ya, estafeta kepemimpinan, harta kita, melanjutkan garis keturunan kita itu, ya. Nih, nanti Allahumma sholli ala. Saya tidak siapkan karena ini terlintas saja. Ini ayatnya apa ini ya? Mi ingat Mi? Surat sebentar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ada dua itu. Ahqaf, Al-Ahqaf. Ini hatta idza balagha 40 sana, sampai umur 40. Al-Ahqaf itu surat ke berapa? Surat ke-46, ya. Abang, ayo semua. Kalau hidup tuh beginilah dia. Dan inilah orang yang kalau orang, maaf, sampai tua masih juga berpikir skincare. Selfie, makan sana sini, sosialita, jalan sana sini. Iya dak. Marahi bu, kalau ada suami kerjaannya off-road, beh. Dak do tapi di sini, karena sesekali baik. Subhanallah, di umur 40 mulai dia. Tetap dia, ini tetap. Yang salah itu ketika dia habis di sini baik waktunya. Sesekali tetap, karena memang kita butuh. Ya kan? Nabi juga suka bermain, Nabi juga tetap berhibur. Di umur yang sudah berumur, Nabi tetap balapan lari sama Isa. Nabi tetap main sama cucunya, gitu kan? Ngajak cucunya main. Ya, Nabi tetap bawa cucunya naik onta jalan, naik kuda jalan, gitu. Ya, tapi orientasi harus dirubah. Kalau tidak dirubah, ya, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berpikir amal soleh untuk persiapan hidup di hari akhir, bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita lagi kan, agar dia jadi anak-anak yang baik. Nah, orang-orang yang seperti itu orang yang beruntung. Inilah orang yang disebut amilatun nasibah itu. Capek mulai dari ya tafakhur dia. Pokoknya saya pengen lebih baik dari orang lain. Akhirnya betul lebih baik, mulai dia sombong. Si capek menjaga kesombongan itu kan capek. Untuk tetap bisa sombong kan capek kita. Harus lebih dari orang, harus punya ini, harus punya itu, harus bisa ini, bisa itu. Tambah lagi takasurun bil amwal, banyak-banyakan harta, bangga-banggaan wal aulad, keturunan. Sudah. Kalau tetap seperti ini, kita hanya di sini baik, tidak beranjak kita kepada amal soleh, tidak beranjak kita kepada mensiapkan anak-anak kita, maka kita termasuk amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau baca surat Al-Hadid itu dikatakan ya'lamu, kata Allah. Ya, sesudah Allah sebut ini ketahuilah, kata Allah. Di dunia nih, kata Allah, seperti air hujan yang turun menyirami tumbuhan nabata, kemudian semuanya dari tanah itu muncul. Ya, dari tanah itu muncul tumbuh-tumbuhan, tapi kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengering, kuning, kutama, jadi kering gitu. Urusan dunia ini cuma begitu, sebentar baik tumbuh, kembang, mekar, kemudian jadi kuning, layu, gugur, hancur. Itulah kata Allah perumpamaan kehidupan di dunia ini kalau tidak diisi dengan amal soleh. Ya.
Baik, kita kembali kita selesaikan paling tidak sampai ayat 7 ya, cerita tentang penduduk neraka dulu. Amilatun nasibah. Mereka pada hari kiamat dan sesudah masuk ke neraka akan bekerja lebih keras lagi. Orang yang kufar, orang yang ingkar, orang yang tidak mengatur dirinya di dunia, ketika mati bukannya tambah enak dia, malah tambah saro itu. Kenapa? Siksa itu makin beragam, silih berganti tidak akan. Siksa itu silih berganti tidak akan berhenti. Yuk kita tengok ayat berikutnya. Tasla naran hamiyah. Tasla, maka mereka masuk naran hamiyah. Mereka memasuki api neraka hamiyah yang sangat panas. Hamiyah itu adalah puncak didih yang paling tinggi, puncak panas yang paling tinggi. Dalam hadis misalnya dijelaskan panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada panas api di dunia gitu. 2 kali lipat baik api yang panas sekali baik kita tidak sanggup kan, apalagi 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 70 kali lipat dalam nas disebut. Api yang dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan api yang dinyalakan oleh manusia itu hanya 1 bagian daripada 70 bagian api neraka. Taslana ran hamiyah. Jadi masuk bukan dimasukkan. Ya. Allah pakai kata tasla, masuk dewe. Naran hamiyah, kepada api yang panas itu. Karena nanti di akhirat semua akan ikut apa kata Allah. Semua. Termasuk juga penduduk neraka. Walaupun dia tahu itu neraka, tapi karena kata Allah sudah bilang masuk dia. Maka Allah pakai kata di sini tasla, masuk sendiri, bukan didorong, bukan dilempar. Walaupun nanti ada juga yang seperti itu, tapi semua tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api hamiyah yang titik didihnya pada level yang paling panas gitu ya. Dia bukannya masuk karena rela, tidak, tapi karena dia tahu bahwa dia harus menerima hukuman itu sebagai balasan dari kehidupan dia di dunia. Jadi nanti tasla masuk dewek gitu. Kemudian apa ayat berikutnya? Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum tusqa itu diberi minum tapi dipaksa. Misal kita tidak mau minum, tapi kita akan tetap dipaksa supaya minum. Macam mana kalau ibu maksa anak supaya minum obat? Gimana caranya tuh Bu? Pegang mulutnya, tutup hidungnya, terbukalah mulutnya, dimasukkan, tangannya dipegang gitu ya. Di sini dikatakan tusqa, mereka diberi minuman dengan cara paksaan. Min ainin, dari mata air, aniyah mata air yang aniyah itu dari kata anin. Bu punya teko dah untuk ngerebus air tuh. Kalau sudah mendidih dia kan bunyi itu dah. Nah, posisi air yang mendidih dan berbunyi di teko itu namanya anin. Kalau aniyah maka dia mendidih bersangatan gitu. Jadi dikatakan nanti penduduk neraka dia haus, sangat haus. Kan kita sudah bicara bahwa orang bangkit dari tidur itu, bangkit dari kubur, sama seperti orang bangkit dari tidur, haus, pengen minum gitu, bangun tidur pagi-pagi itu kan. Nah orang yang dikubur juga begitu, haus dia, tapi ketika pengen minum di padang mahsyar itu, tidak dikasih, sehingga betul-betul kehausan dia. Nah di neraka kemudian dia dipaksa minum, ya, dipaksa minum dari mata air aniyah yang sangat panas.
Saya kasih contoh ya. Aniyah itu air mendidih pada tingkat yang paling tinggi. Dalam surat Al-Waqi'ah, jadi contoh nih bagaimana kondisi orang di neraka itu. Dia tidak mau minum, tapi dia haus. Dalam surat Al-Waqi'ah itu dipakai kata surbal him. Dia minum seperti onta yang mendidih, seperti onta yang kehausan. Sekali minum itu, sudah, tapi tidak menghilangkan hausnya. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu kal muhli yaswil wujuh. Yang dia minum itu adalah cairan besi yang mendidih. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu disebut ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Air yang mendidih yang ketika dia minum itu tercabik-cabiklah ususnya itu. Kalau dalam surat Al-Kahfi tadi kal muhli yaswil wujuh, air yang ketika dia minum haus tadi kan, dia seperti surbalhim minum itu, seperti unta. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah itu. Nah, ketika dia minum itu, setetes baik air itu kena ke mukanya, maka hancur langsung mukanya itu dikatakan. Hancur tidak hanya kulitnya, tulangnya remuk semuanya gitu. Dia minum, ususnya tercabik-cabik, robek-robek. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Jadi karena haus dia, kemudian dia minum, tapi justru minumannya itu bukan menghilangkan hausnya, malah membuat dia semakin kepayahan, semakin susah. Ya, apinya masuk ke dalam api yang membara, dikasih minum dari mata air yang mendidih. Jadi rasa capek, nih dalam tafsir dibilang begini. Rasa capek, lelah, lapar, haus yang dirasakan oleh penduduk neraka tidak akan pernah berhenti, bahkan semakin lama semakin pedih. Minuman bagi penghuni neraka justru jadi siksaan buat dia. Ibu bayangkan kita lagi haus-hausnya, tiba-tiba minum air panas saja misalnya gitu. Apa jadinya itu kan? Ya, selain kita marah, kita sedih gitu kan, kesal juga, ya Allah, melepuh semua kulit ini ya. Terakhir, ayat 6-nya, laisa lahum ta'amun illa min dari. Nanti ada min ghislin, ada lagi dalam ayat yang lain, ada lagi zakum ya. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada makanan bagi orang itu, bagi mereka, illa kecuali min dari pohon yang berduri. Jadi kita lapar, pengen makan, tapi tidak ada makanan buat penduduk neraka ini kecuali dari. Dari ini dikatakan mereka merasakan kelaparan yang bersangatan di neraka, namun tidak ada makanan kecuali dori, yaitu sejenis tanaman berduri yang tidak bisa digunakan, apalagi dimakan. Di Arab itu pernah ada tumbuhan yang bukan, ibu tahu apa? Kaktus. Nah, kalau kaktus kan batangnya berduri. Kalau yang berduri bidara kan batangnya berduri. Iya, kalau dori itu bukan cuma batangnya berduri, daunnya pun berduri. Daunnya berduri, macam mana cara makannya? Ya, jadi dikatakan di ayat ini, laisa lahum ta'amun illa min dori. Makanannya itu kecuali pohon yang berduri. Mereka disuguhkan makanan yang justru itu adalah tambahan siksaan buat dia. Dikasih zakum. Zakum itu tadi daunnya berduri, dikasih ghislin. Tahu ghislin? Nanti penduduk neraka itu dikasih ghislin. Ghislin itu campuran darah dengan nanah. Kita haus, kita lapar, yang dikasih ghislin. Cuman itu kita nengok nanah bercampur darah rasa termuntah-muntah gitu kan. Nah, nanti itulah yang kata Allah ghislin, ya. Zakum, daunnya berduri, dori, air panas tadi yang berlebihannya.
Kenapa di ayat 5 dan ayat 6 ini Allah dulukan minum daripada makan? Dibahas dalam tafsir, ini tambahan wawasan saja. Karena manusia itu secara umum lebih mampu menahan lapar daripada menahan haus. Maka Allah ceritakan lebih dulu minuman baru makanan. Ayat 7, ayat yang menggambarkan kondisi terakhir penduduk neraka ini, la yusminu wala yughni min ju'. Makanan dia itu la yughni, la yusminu wala yughni. Makanan itu tidak bikin dia gemuk dan juga sama sekali tidak membuat laparnya hilang. Jadi makanan minumannya itu tidak mengenyangkan, tidak bergizi, tidak membuat mereka kenyang, tidak membuat mereka puas, tidak bermanfaat, tapi justru siksaan yang pedih di dalam tubuh dan juga di luar tubuh. Mereka terus berusaha untuk bertahan dalam neraka. Yang susahnya itu Bu di neraka, Abang sekalian, yang susahnya di neraka itu kalau disiksa langsung mati. Kalau di dunia kan disiksa langsung mati selesai. Di akhirat di sini dikatakan mereka setiap saat disiksa, namun siksaan itu tidak membuat mereka mati, sehingga kalau mati kan orang tidak bisa merasa sakit, ya. Tapi ini mereka tidak akan pernah mati, hidup terus makin hari makin sakit gitu ya. Auzubillah min zalik. Itulah tadi gambaran Allah dalam surat Al-Ghasyiyah tentang kelompok yang pertama, ya. Kita sama-sama belajar dari surat ini, dari ayat ini Al-Ghasyiyah ini, untuk mengingatkan kita tentang suasana di hari akhir nanti. Tujuannya adalah agar kita mulai bebenah, ya. Agar kita mulai bebenah, jangan cuma tadi mengejar bersenang-senang baik di dunia, kita berhias sombong-sombongan, banyak-banyakan, tapi kita tidak berpikir untuk memperbanyak amal soleh. Mari kita berdoa juga kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari selama hidup di dunia ini melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita sekali lagi saling mendoakan semoga kita dijauhkan dari api neraka. Kita saling mendoakan semoga kita semua, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita dijauhkan dari siksa api neraka. Mari kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak timbangan. Ya setidaknya tadi ya Bu, amal yang berat bobotnya baca Quran, apalagi dibaca dalam salat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.